Ucapan selamat datang. Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta BL Padatu. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik, langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini, kita pun merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri keindahan alam nan permai, karya ciptaan Allah yang Maha Agung. Ajakan beribadah. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tercipta puji
Kemenangan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 136 ayatnya yang pertama tertulis demikian: Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggap itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadi mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh. Bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh kami dosa besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Setelah kita mengaku dosa kita, mari kita mendengarkan berita anugerah.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis di dalam Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19, yang dituliskan demikian: Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan pada kebenaran dan kewibawaan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, seperti yang dituliskan di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-43, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dinyatakan demikian: Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria,
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan perenungan. Kita akan membaca, namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan itu, mari kita sama-sama meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan segala hamba-hambamu, anak-anakmu, baik yang ada bersama dengan kami saat ini dan juga yang terpisah dalam jaringan secara online. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami menyadari Tuhan betapa kecil wawasan atau pengetahuan yang kami miliki, yang kami yakini penuh tidak akan mampu dapat memahami segala sesuatu kekayaan kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Oleh sebab itu, Engkau sendirilah yang berperkara melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk membuat kami dapat mengerti apa yang ingin kami ketahui Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman ini. Berperkaralah kepada kami di dalam pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari berikan senyuman kiri kanan, ya, katakan salam dan ya. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan salah satu pengalaman iman yang tentu ya, merupakan sebuah pengalaman iman yang sangat istimewa, karena pada akhirnya 150 pasal ya dicatatkan, dibukukan dalam Alkitab ini untuk merekam pengalaman iman, pengalaman spiritual dari seorang yang bernama Daud. Nah, di dalam 26 ayat ya, dari pasal 136 ini merupakan satu kepingan, satu potongan bagaimana rekaman pengalaman iman, pengalaman spiritual atau pengalaman rohani Daud yang merangkum tentang apa yang disebut dengan pujian agung, pujian besar, ya, yang dibahasakan dalam bahasa yang berulang-ulang disebutkan pada setiap ayat yang dituliskan, yaitu bersyukurlah ya, kepada Tuhan oleh karena ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya ya. Atau dalam bahasa Inggris, for His mercy endures forever. Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Nah, tentu bagi kita semua bahwa Bapak Ibu Saudara, sangat sulit bagi orang yang tidak pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual dapat menceritakan kisahnya. Ya, ini sama persis dengan orang yang kalau dalam budaya Makassar atau kita bicara tentang traditional food from the Makassar, ya, bicara tentang soto Makassar misalkan. Tidak akan mungkin orang itu dapat mengetahui tentang keseluruhan pengalaman makan soto Makassar, ya, sensasinya, nikmatnya,
bagaimana kumpulan ramuan racikan bumbu itu kalau orang tersebut tidak pernah atau bahkan berkali-kali merasakan tentang rasa soto Makassar itu. Jadi dengan kata lain untuk mengatakan dengan sederhana bahwa hanya orang yang pernah makan soto Makassar dan berulang-ulang menikmati soto Makassar, dialah orang yang paling tepat untuk menggambarkan atau menceritakan tentang betapa nikmatnya rasa soto Makassar itu. Jadi buat mereka yang tidak pernah, tentu ketika dia menceritakan walaupun dia hanya mendengar dari orang lain, itu berbeda ekspresinya, itu berbeda dari sisi kedalamannya. Ya. Gitu. Nah, sebagai seorang yang mengalami pengalaman iman, pengalaman spiritual, pengalaman rohani, Daud di sini pantas, ya, layak dan tepat untuk menceritakan bagaimana pengalamannya bersama dengan Allah. Bagaimana ia dapat memahami, ya, interaksi, relasi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Sehingga di dalam keseluruhan bacaan kita ini, kita melihat betapa Daud, ya, sanggup untuk mengungkapkan, mengekspresikan tentang kedalaman hubungan itu. Sehingga muncul pujian dalam 150 pasal. Pengalaman yang disampaikan secara terbuka, secara jujur, bahkan tentang segala sesuatu menyangkut tentang dosanya, itu diceritakan kepada pembaca kitab ini. Jadi yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana setelah mengalami sebuah perjalanan hidup, ya, yang luar biasa kalau kita baca dari pasal pertama sampai pasal yang ke-50, terekam dengan baik. Pada akhirnya ia mengatakan bahwasanya selama ia hidup berinteraksi dengan Allah dalam berbagai macam pengalaman hidup, dalam berbagai macam peristiwa hidup, ya, ia mengatakan dengan sikap iman bahwa ia telah mengalami apa yang disebut dengan the great love from the God, ya, kasih Allah yang begitu besar. Dan dia katakan setiap kali ia menyampaikan bersyukur kepada Allah, dia menceritakan tentang bagaimana siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia menceritakan tentang bagaimana makhluk-makhluk hidup diberi makan, ia menceritakan bagaimana sebuah umat yang diangkat menjadi umat yang sulung dan kemudian dibawa, dipelihara, diberikan kehidupan yang jauh lebih baik, termasuk dia berbicara tentang dirinya, bagaimana Allah berperan dalam hidupnya. Dan ia mengatakan bagaimana siapa Allah itu dalam hidup kita yang sekarang. Sehingga dia mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, for his mercy endures forever. Yang menarik di sini kita akan mendalami tentang kisah kasih setia Tuhan. Ketika kita bicara tentang kasih setia Tuhan atau kasih setia Allah, dia sebenarnya ingin mau membenturkan, dia ingin memperhadapkan tentang pengalamannya, ya. Bagaimana pernyataan tentang kasih setianya, ya, ia mau mengatakan kasih setiaku dengan kasih setia Allah itu berbeda, ya. Kalau kasih setiaku itu tidak selama-lamanya, ya. Kalau kasih Allah itu dikatakan forever, ya, forever, selamanya, ya, everlasting, evermore. Ya, lagi dan lagi, terus dan tidak berkesudahan. Dan ada salah satu terjemahan yang menarik untuk kita didalami, bahwa kata forever itu, kata selamanya itu, ya, never the end, tidak pernah berakhir, itu diterjemahkan dalam konteks out season. Out season itu artinya, ya, tidak ada musimnya. Kalau kita bicara tentang buah, ada musim buah, ada musim durian, ada musim apa lagi, ya, manggis, musim langsat, musim apa? Ada bicara tentang musim hujan, ada musim semi, ada musim gugur, dan segala sesuatu. Tetapi kita bicara tentang the great love of God, ya, out season, di luar, tidak ada musim. Bapak Ibu Saudara bisa pahami dengan baik ketika Bapak Ibu bicara tentang kasih setia, ya, kasih kita kepada orang lain biasanya musiman. Kalau perasaan enak, biasanya keluar juga enak, ya, bicara kita enak. Ya. Tapi kalau hati tidak enak, apa bicara bisa enak? Ya.
Tidak ada manusia yang mampu memiliki stabilitas perasaan. Ya, karena itu kasih kita, kasih Daud itu adalah kasih yang goyang, kasih yang unstable, tidak stabil, kasih yang selalu berubah-ubah, naik turun, bahkan berdasarkan naik turun tensi darah kita, naik turun berdasarkan gelombang pembaharuan tentang pikiran dan pengetahuan kita. Hari ini kita tampak terlihat baik, tapi tidak ada jaminan bahwa besok Anda dan saya tetap baik. Ini yang bicara tentang kasih Allah. Nah, kita akan masuk lebih jelas lagi, lebih dalam lagi tentang membahas tentang the gift of love from God. Ya. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk mengutip dua pengalaman iman, dua pengalaman spiritual, dua pengalaman rohani yang dihadapi, yang dialami oleh Daud. Kalau kita ingin memahami tentang apa kedalaman perasaan, kedalaman pikiran yang disampaikan oleh Daud di dalam pasal 136 ini. Masih ingat cerita tentang ya kisah relasi atau hubungan antara Saul, Yonatan dan Daud. Ya. Kalau kita bicara tentang hubungan antara Saul, ya, Daud dan Yonatan, ini kita mau bicara begini, di antara hubungan antara Saul dan antara Daud, ini kan hubungan antara kayak macam Tommy and Jerry ya. Ya. Yang selalu ribut ya. Tapi tidak persis sama seperti itu sekira, juga tidak tepat saya kira untuk mengatakan itu. Tetapi saya mengatakan bahwa ada waktu-waktu di mana Saul menyukai Daud. Ya. Tapi ada tempo-tempo di mana Saul membenci Daud, bahkan memutuskan untuk menghabisi nyawa Daud. Sehingga pada sebuah masa, ya, Saul merencanakan untuk membunuh Daud. Tetapi karena ada relasi yang baik antara anak Saul, Yonatan, antara Yonatan dengan Daud, maka di dalam kisah atau kitab 1 Samuel pasal yang ke-20 kalau saya tidak salah, Bapak Ibu Saudara bisa buka di sana. Di situ ada kisah tentang perjanjian antara Daud dan Yonatan. Ya, pada suatu ketika, ya, dalam masa pelariannya itu, Daud dan Yonatan mengucap janji, mengucap satu sumpah, ya, bahwa antara Yonatan, baik dia hidup ataupun mati, ya, Yonatan mengatakan kepada Daud bahwa aku akan melepaskan kamu dari ancaman pembunuhan yang dirancang oleh ayahku Saul, ya, asalkan engkau ketika pada waktunya engkau akan memimpin, pada waktunya engkau akan membunuh seluruh musuh-musuhmu, maka pandanglah aku, ya, apakah aku hidup atau aku mati, maka seluruh generasi keturunanku tolong jangan dibinasakan. Dan dalam ikrar itu, dalam perjanjian itu, ya, Daud mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh, ya, ia akan menghormatinya. Dan singkat cerita kita melihat bahwa setelah ia mampu, ya, di mana Saul dan Yonatan kemudian terbunuh dalam sebuah peperangan, dalam sebuah peristiwa, ya, kita melihat ada satu ketakutan yang dialami, ya, oleh kelompok keluarga Yonatan yang tidak mengerti tentang kisah, yang tidak mengerti tentang perjanjian antara Yonatan dan Daud. Sehingga ketika dia tahu bahwa Yonatan dan banyak, ya, orang-orang yang mengikutnya sudah mati, maka sang pengasuh dari anak yang bernama Mephiboset, ya, ini kemudian melarikan, tergesa-gesa untuk melakukan proses pelarian diri atau menjauh dari bayangan ancaman yang mereka pikir bisa terjadi pada diri mereka. Ya, Anda bisa melihat kisahnya itu di dalam 2 Samuel pasal 9 ketika bicara tentang nanti bagaimana Daud dan Mephiboset, ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi sang pengasuh atau sang inang ini kemudian mempersiapkan diri pelarian untuk menghindar dari bayangan pikiran dia bahwa akan ada, ya, sebuah kebiasaan ketika sebuah raja baru mampu menaklukkan sebuah kekuasaan baru, maka seluruh generasi keturunan raja sebelumnya akan dihabiskan, ya, sehingga mereka akan melarikan diri. Tetapi karena ketergesa-gesaan, maka jatuhlah Mephiboset itu dari pelukannya, dari gendongannya, sehingga mengakibatkan kecacatan pada 2 kaki Mephiboset. Ketika kita membaca tentang kisah ini dan dalam kisah pertemuan ketika Daud sudah menjadi raja, sah menjadi raja, kemudian Daud, ya, teringat pada sebuah perikatan janji antara Daud,
ya, dan Yonatan. Dia mengatakan apakah di antara garis keturunan Yonatan masih ada yang hidup atau sudah habis? Ya. Salah satu orang yang ada ya di dalam kisah ini mengatakan, ya, di situ ia memanggil Ziba, hamba Saul, yang tahu tentang seluruh keberadaan keluarga besar Saul dan Yonatan. Apakah masih ada di antara keluargamu, keluarga Saul, keluarga Yonatan yang tersisa? Dan Ziba mengatakan, ya masih ada Tuhan. Ya, namanya Mephiboset, yang diasuh di suatu tempat. Dan kemudian Daud mengatakan, pergi ambil. Ya. Dan ketika dia diambil, kita melihat di sini ada kisah yang mengharukan ketika dia Mephiboset datang dan kemudian menyembah pada ayat yang ke-8 dari 2 Samuel pasal yang ke-9. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau mengharukan, ya, menghiraukan anjing mati seperti aku? Ya. Kisah ini Bapak Ibu dapat baca sebuah kisah yang ditulis, ya, dikisahkan kembali dengan pendekatan sastra yang sangat indah yang ditulis oleh seorang penulis besar yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Max Lucado. Dia bagaimana mengisahkan tentang bagaimana seorang Mephiboset ini berdiri di hadapan Raja Daud dan mengatakan, betapa engkau mengasihi saya, Tuanku Raja. Padahal siapakah aku ini? Aku ini adalah anjing mati. Artinya orang yang tidak berharga, tetapi hari ini aku dapat melihat sebuah kasih yang kau tunjukkan kepadaku. Engkau menundukkan aku bukan di belakang dapur, bukan di belakang, tetapi engkau menundukkan aku bersama-sama engkau dengan satu perjamuan di meja makanmu. Ya. Tetapi Daud mengatakan begini, bahwa itu aku menunjukkan kepadamu adalah kasih Allah kepadaku. Dan kemudian aku menyatakan bahwa apa yang kulakukan ini karena aku terikat, aku telah mengikat perjanjian yang tidak dapat aku patahkan, yang tidak aku dapat abaikan atau lupakan. Bahwa aku telah berjanji atas nama Tuhan, in the name of the Father, in the name of God, bahwa aku tidak akan menghabiskan generasi keturunan Yonatan. Dan hari ini aku telah menjawab itu. Di antara Saul dan Yonatan, di antara Saul dan Daud ada Yonatan. Satu kisah lagi yang ingin saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, ya, di situ ada kisah juga yang menarik yang akan menghubungkan pada kisah kita pada saat ini, yaitu kisah Daud, Nabal dan Abigail. Ya, kalau tadi di dalam kisah Saul dan Daud ada Yonatan, di antara Saul dan Daud ada Yonatan. Sekarang kita akan melihat di antara Daud dan Nabal ada Abigail. Mesti baca, kisah ini luar biasa, ya. Nanti silakan baca dengan baik. Kisahnya saya sederhanakan seperti ini. Suatu waktu ketika Daud masih berada di padang gurun bersama dengan beberapa kelompok pasukannya, beberapa ratus kelompok pasukannya, ia kemudian, ya, hadir bertemu dengan seorang pengusaha, ya, di perusahaan di Karmel itu yang bekerja dan mengusahakan tentang pengguntingan bulu domba-domba, di mana ia memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Jadi sebuah perusahaan besar, orang yang kaya raya yang bernama Nabal. Nah, selama gembala-gembala Nabal menggembalakan kambing dan dombanya, peranan Daud sebagai seorang penjaga, sebagai orang yang membantu untuk mengamankan proses pengembalaan itu berlangsung dengan baik. Jadi ribuan ekor domba dan kambing itu di bawah pengawasan dan penjagaan Daud dan teman-temannya, kawan-kawannya, semua berjalan dengan baik. Tidak ada satu ekor pun kambing atau domba yang dicuri atau dirampok oleh orang lain. Pada suatu ketika, pada masa panen gunting bulu domba dan kambing, maka Nabal, ya, merayakan pesta pora. Ia memotong kambing domba, menyediakan minuman dan segala sesuatu yang dapat dia berikan kepada seluruh pekerja-pekerja, ya, dari Nabal, dari perusahaan Nabal. Tetapi kemudian yang menjadi cerita yang mengherankan adalah bahwa Daud dan pasukannya, Daud dan orang-orang yang mengawal selama ini itu tidak diundang untuk menikmati panenan, ya, atau perayaan pesta itu. Sehingga terdengar oleh Daud
Dan kemudian Daud datang ke pesta itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, Nabal dengan angkuhnya, dengan pongahnya mengatakan, siapakah engkau, orang yang merupakan orang pelarian? Ya, karena Daud ini lari dari Saul. Untuk apa aku akan memberi makan kamu, dan seterusnya. Ya, Daud dan pasukannya merasa sakit hati, dan dia mengatakan, ini orang kurang ajar, ini orang tidak tahu budi balas budi, ini orang sudah diamankan, ya sudah dijaga kambing dombanya, tetapi ketika ia menikmati apa yang juga merupakan jeripaya mereka, pertaruhan nyawa mereka, mereka tidak mendapat bagian. Sehingga Daud mengatakan, aku bersumpah, aku dan pasukanku akan menghabiskan semua laki-laki yang ada di situ. Tidak akan ada satu orang pun laki-laki yang akan tersisa. Ya. Kemarahan Daud dan pasukannya ini tiba-tiba didengar oleh kawanan gembala yang ada, yang tidak suka dengan keputusan Nabal, ya, untuk menolak memberikan sesuatu kepada Daud. Sehingga ia melaporkan kepada istri Nabal, yaitu Abigail. Dia mengatakan, tuanku, ya, tuan besar sudah menolak Daud, dan ketika dia datang untuk ikut pesta, dia diusir dan dimaki-maki. Dan ini merupakan sebuah ancaman besar bagi tuanku besar Nabal dan juga kita semua. Melihat itu, Abigail kemudian berpikir, ini ada ancaman besar, ada bahaya besar karena Nabal, karena keputusan Nabal untuk menolak Daud. Ya. Akhirnya Abigail dengan wise-nya, dengan berhikmatnya mulai mengatakan, coba masakkan lagi, ya, barbecue atau apa yang domba yang dipanggang dan seterusnya, siapkan anggur yang baik, kue-kue manis dan sebagainya, siapkan, kita harus bertemu dan mencegah jangan sampai Daud menghabisi Nabal dan orang-orangnya. Akhirnya tercerita tersingkat, Abigail datang. Dia mengambil pada ayat yang ke-18 dari ayat yang ke-25. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang dan seterusnya. Ya, kemudian pada ayat 20, ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan berlindung oleh gunung, nampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Kemudian Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang itu, dan seterusnya. Ya, sehingga dia bersumpah pada ayat 22, beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada kita, daripada itu jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Apa yang dikatakan oleh Abigail? Dia kemudian ketika dia melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan muka sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini, dan jangan perkataan Nabal itu yang bebal. Ya. Abigail datang menjadi pengantara antara Daud dengan, ya, Nabal. Ia meminta supaya sumpah Daud itu diurungkan. Ia meminta dengan memberikan makanan, dengan sikap kerendahan hati mengatakan, ubah sumpah itu supaya tidak kena malapetaka. Oleh karena kerendahan hati Abigail itulah hati amarah Daud surut, murka untuk menghabisi, untuk membinasakan, ya, membinasakan Nabal dan teman-temannya atau gembala-gembalanya itu hilang. Mari kita lihat, saya ingin menarik sebuah kesimpulan dari apa yang kita ceritakan disampaikan firman pada saat ini. Di antara Saul tadi dengan cerita Daud ada Yonatan. Yonatan bertindak sebagai orang yang menjadi perantara agar supaya Daud ini tidak binasa, maka peranan Yonatan ini menjadi penting. Ia menyelamatkan Daud. Ketika kita bicara tentang Daud dengan Nabal, ya, ketika murka Daud ini ingin membinasakan Nabal, muncul sosok yang namanya Abigail. Ya, dengan kerendahan hatinya, dia mengatakan tanggungkan semua itu. Ya, jangan engkau pikir Nabalnya, tapi lihatlah diri. Tanggungkan itu padaku. Sekarang dengar baik-baik. Antara murka Allah dan manusia kita ada siapa? Ada siapa? Ada pribadi yang bernama Yesus. Yesus
Yesus ini mau dihadirkan untuk mengatakan tidak lagi melihat, jangan lihat lagi perbuatan ya kita, perbuatan umat manusia itu yang sama dengan perbuatan Nabal. Ya. Kita ini mau mengatakan kalau dalam bahasa Mephibosheth di situ katakan, aku ini anjing mati. Kenapa engkau masih mengasihi aku sedemikian? Sebenarnya perkataan Mephibosheth ini sama persis dengan kita. Siapakah kita ini? Kita ini sudah sama seperti anjing mati. Ya. Kalau dalam bahasa Salomo, ya, nasib manusia itu sama dengan nasib binatang. Jadi ada padanan, ada kesetaraan makna di sini mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Mephibosheth itu mengatakan, aku ini anjing mati. Kita ini orang mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada harganya lagi. Tetapi di antara murka Allah dan kita ada kasih yang begitu besar. Sehingga di dalam Injil Yohanes pasal 3 ya, ayat berapa itu? Ayat 16 ya kalau saya tidak keliru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekalipun Saul murka, tapi karena ada perantara Yonatan yang penuh kasih, sehingga ia mengikat perjanjian, Daud hidup. Ketika murka Daud itu besar terhadap Nabal, tapi karena ada orang yang rendah hati, yang mau memberi diri, yang memberi kasihnya, dan mengikat perjanjian, Nabal hidup. Bersama dengan kita hari ini, dalam terang iman kita, kita melihat bahwa oleh karena ada Yesus Kristus, murka Allah tidak ditimpakan kepada kita, tetapi ditimpakan kepada Yesus. Sama seperti Abigail mengatakan, timpakan saja kepadaku. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari kebenaran firman Tuhan ini? Ketika Daud mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, bahwa kasih setianya tidak akan dibatalkan, itu adalah anugerah terbesar. Ya, kita ini adalah anjing mati, tanda kutip. Orang-orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, semua binasa. Tetapi karena kasih Allah yang tidak goyang, out season, tidak ada musimnya. Sekali Allah mengasihi, selama-lamanya Ia mengasihi. Pertanyaan akhirnya, di antara Bapak Ibu dan saya ini bukan Saul atau Nabal. Ya, kita adalah orang-orang yang seperti Yesus. Perhatikan baik-baik pesan ini, pesan terakhir ini. Bapak Ibu dan saya sekarang ini itu bukan Allah pastinya. Kita ini adalah orang-orang perantara, pengantara. Ya, kita ini adalah Yonatan. Kita ini adalah Abigail, dan kita ini adalah Kristus kecil. Ya, artinya dimanapun kita berada, kita harus menjadi pengantara antara dua orang yang sedang berkonflik, yang satu murka, yang satu akan siap binasa, tetapi harus ada pengantara. Ya, di gereja, dimanapun di masyarakat, di tempat kerja Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi Yonatan, dipanggil untuk menjadi Abigail, yang itu mengantarai, menyelamatkan nyawa orang lain, menyelamatkan hubungan satu dengan yang lain. Ya, harus ada antaranya. Jadi jangan kita menjadi orang yang murka atau orang yang dimurkai, tapi kita harus menempatkan diri kita sebagai pengantara. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi jembatan bagi orang lain? Itu terkait dengan Bapak Ibu menjadi perantara dengan apa? Ya, untuk menjadi seorang pengantara, ya, seorang negosiator, seorang yang akan membuat orang lain itu berdamai, maka jadilah seorang pengantara yang mengedepankan pikiran-pikiran Tuhan. Jadilah seorang pengantara yang menghadirkan jembatan komunikasi dengan orang lain, ya, dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mencatat bahwa Engkau telah mengaruniakan, menganugerahkan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menjadi pengantara bagi kami Tuhan, sehingga murka-Mu tidak mengenai kami, tetapi Engkau mengampuni kami, mengasihi kami, dan kami boleh mengalami kasih Tuhan sama seperti Daud mengalami kasih yang tidak berkesudahan, yang kekal selama-lamanya. Dan kami bersyukur dalam iman dan percaya kami telah menaruh iman dan percaya kami Tuhan akan janji keselamatan Tuhan yang Engkau telah nyatakan melalui salib Kristus, dan juga bagi janji kehidupan bersama di dalam kebangkitan dalam kehidupan yang kekal. Bersama dengan segala umat percaya, kami ingin berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan yang Engkau tetapkan untuk menjadi wakil kami, yang membawa, yang memimpin kami Tuhan untuk merasakan damai dan sejahtera Tuhan melalui berbagai macam program kerja, berbagai macam kebijakan yang dilaksanakan, yang diambil dan dilaksanakan bersama dengan seluruh keberadaan stakeholder bagi negara ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan bersama dengan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan, dengan seluruh jajaran kabinet kementerian dan seluruh pemimpin-pemimpin daerah di berbagai tingkat administrasi. Kiranya Tuhan berdasarkan hikmat yang Engkau karuniakan kepada mereka, sungguh-sungguh mereka dimampukan oleh kuat kuasa-Mu untuk menghadirkan rancangan damai dan sejahtera bagi negara ini. Di tengah-tengah pergumulan kami bersama, sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai warga gereja, sebagai umat manusia di seluruh dunia dengan segala pemerintahan di lapisan di berbagai belahan dunia ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu bukan untuk sekelompok orang. Kami percaya bahwa kasih-Mu adalah untuk semua kami, umat manusia. Oleh karena itu dalam pergumulan kami bersama, di dalam hikmat yang Engkau karuniakan beserta dengan pengetahuan yang Engkau hadirkan bagi kami semua, kiranya Tuhan, dengan segala macam penyakit, dengan segala macam tantangan, dengan segala macam pergumulan yang kami hadapi di muka bumi ini, dari seluruh dimensi kehidupan kami, kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan, kami percaya Engkau masih memegang kendali atas bumi ini, sebab segala sesuatu bersumber daripada-Mu, segala sesuatu tunduk pada kuat kuasa-Mu, pada kewibawaan sebagai Allah, sebagai Sang Pencipta. Dan kami percaya di tengah-tengah kehidupan ini, kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami Tuhan untuk dapat menyesuaikan diri, mengikuti kepatuhan kami kepada pemerintah Tuhan di dalam arahan bersama dengan seluruh tim-tim atau pihak-pihak yang mengarahkan kehidupan kami, bersama dengan tim medis utamanya Tuhan, yang berjuang yang tidak kenal lelah untuk menolong umat manusia. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, jaga keluarga mereka, jaga dimanapun mereka berada Tuhan, baik ketika mereka menggunakan alat pelengkap diri atau alat pelengkap keamanan, maupun ketika mereka tidak menggunakannya. Kiranya Tuhan, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan boleh dinyatakan bagi mereka.
Kami semua sebagai warga jemaat, dalam kondisi, dalam pergumulan masing-masing, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk disanggupkan, untuk diberikan kekuatan untuk dapat melewati ini. Kami tahu ketika jemaat-jemaat kami kehilangan pekerjaan, ketika jemaat-jemaat kami Tuhan kehilangan sukacita, dirundung dan dikuasai oleh kuasa ketakutan, kiranya Engkau membebaskan semua jemaat kami, masyarakat kami, pemerintah bangsa dan negara ini, dan umat manusia ini Tuhan, dari ketakutan kemudian berganti untuk boleh dapat menyesuaikan diri dan hidup bersama secara normal dengan menggunakan hikmat yang Engkau karuniakan, baik kepada kami secara pribadi langsung maupun kepada pemerintah yang terus mengarahkan kepada kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang harus kami lakukan. Karuniakan kepatuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, Engkau tunjukkan jalan keluar bagi kecukupan ekonomi, apa yang harus dimakan, apa yang diminum, dan bagaimana Tuhan memerangi pikiran-pikiran yang negatif yang berkecamuk di dalam pikiran. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menguasai pikiran kami. Semua hal-hal yang baik yang mendatangkan damai dan sejahtera, kiranya Tuhan memimpin dan memandu pikiran kami, sehingga tidur kami boleh nyenyak, sehingga sukacita kami, senyuman kami tidak hilang dari hari ke hari dalam kebersamaan kami berperilaku, berkomunikasi satu dengan yang lain. Kami mau berdoa Tuhan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai, Bapak Pendeta Yuniar Jauhari, Vikaris Octavianus Tuhan Sembayang, bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan. Ibu Pendeta Jen, Ibu Pendeta Laurentius bersama juga Ibu Pendeta Loli, bersama dengan Bapak Pendeta Gusti Arnau, dan semua hamba-hamba Tuhan lain Tuhan, presbiter, penatua, diaken, dan segala mereka yang ada di posisi pelayanan masing-masing, bersama dengan kantoria yang hari ini kamerawan, tim multimedia, kantor organis, dan mereka semua Tuhan yang tidak tercatat dan tidak terlihat dalam dukungan yang mereka berikan sebagai sebuah pelayanan mereka kepadamu. Kiranya tidak terhitung dan tidak terlupakan Tuhan apa yang boleh mereka berikan. Lindungi keluarga mereka, bukakan jalan bagi hidup mereka supaya mereka boleh tetap menikmati bagaimana perlindungan dan perjalanan, bagaimana mentoring Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus yang boleh membuka wawasan mereka bagaimana hidup di tengah-tengah berbagai macam ancaman yang menakut-nakuti atau bahkan Tuhan yang menjadi kenyataan hidup yang harus kami hadapi bersama saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa bagi semua jemaat, kiranya tetap diteguhkan dan ditegakkan semangat mereka untuk terus percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan mereka. Tuhan belum selesai berperkara dengan kami semua. Oleh karena itu kami percaya tidak ada satu helai rambut pun yang akan gugur tanpa kehendak-Mu. Oleh karena itu biarlah janji penyertaan Tuhan di tengah-tengah mara bahaya yang bagaimanapun itu akan tetap berlaku, dan jemaat-Mu tidak kehilangan dan keguguran iman mereka. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Serta urapi majelis jemaat,
agar mengelola dan menggunakan sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan negara, khususnya di dalam mematuhi arahan pemimpin bangsa kita, sehingga kita boleh terhindar dari malapetaka yang kita gumuli bersama-sama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang dikaruniakannya kepadamu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.